Dugaan kasus penyebaran berita bohong atau hoaks yang membuat aktivis senior Ratna Sarumpait mendekam dalam tahanan memasuki babak baru. Setelah dilakukan penyidikan, Kamis kemarin Polda Metro Jaya secara resmi menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan untuk diteliti lebih lanjut. Jika nantinya berkas tersebut dinyatakan lengkap, maka tersangka beserta barang bukti akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri. Tapi jika masih ada yang perlu diperbaiki, maka penyidik akan kembali melengkapi berkas perkara Ratna Sarumpait sebelum diajukan ke persidangan. Ya, ini berkasnya ini. Setelah kita lakukan penyidikan selama 1 bulan lebih, penyidik Polda Metro Jaya sudah menyelesaikan pemberkasan kasus tersebut. Jadi dalam berkas ini ada 32 BAP tersangka dan saksi ahli. Kemudian juga ada lampiran 63 barang bukti. Ini hari ini akan kita serahkan ke Kejaksaan tahap pertama. Nanti dari Kejaksaan nanti akan meneliti daripada kasus ini. Yang akan kita tahap 1 ini, berkas ini nanti dievaluasi apakah ada petunjuk maupun apakah ada kekurangan baik itu material maupun formil. Seandainya itu nanti ada petunjuk akan dikembalikan ke penyidik, akan segera kita penuhi petunjuk itu. Tetapi kalau itu nanti dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, segera akan kita serahkan tanggung jawab penyidik untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti. Selain penyerahan berkas perkara, permohonan tahanan kota untuk Ratna Sarumpait yang telah 2 kali diajukan keluarga dan kuasa hukum kembali ditolak penyidik kepolisian. Bagi Atika Hasiholan yang sehari sebelumnya datang ke Polda Metro Jaya untuk melihat langsung kondisi ibunya, upaya permohonan ini dilakukan agar sang ibunda lebih siap menghadapi proses persidangan nantinya. Sebenarnya berkaitan sama permohonan kami untuk pengalihan itu supaya ibu saya bisa recovery dan juga lebih cepat, dan juga dengan begitu itu baik untuk dirinya dan juga semakin siap untuk menghadapi persidangan nanti. Soalnya takutnya kan juga nanti di persidangan kondisinya makin lemah dan ya jadi sulit. Jadi tujuannya itu. Untuk permohonan penahanan kota oleh keluarga Ibu Ratna Sarumpait tidak dikabulkan. Jadi masih dilakukan penahanan, alasannya subjektivitas penyidik. Dengan penolakan tersebut, kami sebagai kuasa hukum Ibu RS ini sangat keberatan. Artinya kami betul-betul kecewa dengan keputusan pihak kepolisian. Alasan subjektif penyidik menolak Ratna Sarumpait menjadi tahanan kota tak pelak membuat keluarga dan kuasa hukum kecewa. Apalagi ketika Atika dan kakaknya sudah bersedia menjadi penjamin bahwa Ratna Sarumpait tak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan serupa. Penyidik masih tetap melakukan penahanan dan alasannya adalah subjektivitas penyidik. Atika Hasiholan di sini kan mengajukan sebagai penjamin, ya kan? Beliau mengajukan sebagai penjamin untuk menjamin bahwa hal-hal yang menjadi subjektivitas penyidik itu tidak akan terjadi. Itulah fungsinya jaminan itu. Tapi tetap juga dari pihak penyidik menolak. Niatan keluarga untuk melakukan upaya tahanan kota tak lain disebabkan karena kondisi Ratna Sarumpait sendiri. Diakui Atika bahwa ibunya selama 1 tahun terakhir, bahkan jauh sebelum kasus penyebaran berita hoaks ini heboh dibicarakan, telah rutin berkonsultasi dengan psikiater terkait kondisinya yang kerap mengalami depresi. Ibu saya kan memang selama dari setahun ini kan memang di bawah pengobatan psikiater. Ada depresi memang. Jadi berada di dalam tahanan ini tentunya mengganggu kejiwaannya lebih buruk lagi. Gitu ya, pastilah semua di tahanan pasti ada tekanan ya. Tapi mungkin karena kondisi ibu saya memang dari sebelumnya sudah harus konsultasi dokter dan pengobatan, jadinya semakin buruk.
memang sudah setahun ini berobat ke dokter. Kemarin sempat juga baca gitu ya, ada netizen lah gitu. Ini mengada-ngada gitu. Kalau bagi saya dan keluarga ya, yang penting kan ini kan permohonan kami ajukan ke kepolisian dan pihak kepolisian tahu yang sebenarnya. Selain kondisi kejiwaan Ratna Sarumpait, kondisi kesehatan fisik sang ibunda juga membuat Atika Hasyolan khawatir. Pasalnya, hingga Kamis kemarin, nafsu makan ibunya belum seperti sedia kala. Meski telah membawa berbagai makanan kesukaan Ratna, tapi hanya bubur yang bisa dimakannya. Masih sama dengan kemarin-kemarin, masih sulit makan ya. Kemarin sempat dipijit sih, kayaknya badannya agak mungkin enakan dikit, tapi ya masih sama aja. Makanan kesukaannya nggak ada yang dimakan. Jadi waktu itu sempat tuh trial dan error semua jenis makanan yang enak-enak, yang menurut kita enak dibawain, tapi nggak kemakan. Akhirnya ujung-ujungnya yang bisa masuk bubur ya. Jadi akhir-akhir ini berapa hari terakhir ini makan bubur, dibikinin di rumah, makan bubur. Ya mungkin secara nafsu makan sih belum, tapi paling nggak kalau bubur kan mudah untuk dimakan ya. Ya biasalah ya, mengeluh kalau mengeluh ya masalah nafsu makan masih belum. Terus ya lebih sedikit sih ngobrolnya ya, mungkin banyak pikiran juga gitu. Jadi ya lebih untuk nemenin dia aja sih. Hukum yang menjerat Ratna Sarumpait, polemik tak kalah panas hadir dalam sidang lanjutan perceraian Vicky Prasetyo dan Angel Elga. Dalam sidang yang sudah memasuki pokok perkara itu, pengakuan mengejutkan dikuak oleh ibunda dan adik Vicky Prasetyo. Benarkah adik Vicky tidak dibayar selama 6 bulan menjalani perannya sebagai manajer Angel Elga? Dan benarkah Vicky yang selama ini terkesan menutupi polemik rumah tangganya juga meradang lantaran tudingan sang istri bahwa keluarganya memanfaatkan Angel Elga selama ini? Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot sesaat lagi. Kemarin manajerin dia berapa bulan gitu kan.